Aktivitas ini juga perekam ya, perekam aktivitasnya kita belajar ini supaya menjadi arsip bagi sekolah, guru dan juga bagi siswa jika ada yang akan disimak kembali ya, pemaparan materi-materinya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kita akan belajar pelajaran sejarah. Kita akan sambung yang beberapa minggu lalu karena pertemuan kedua kita tidak bisa masuk karena ada libur yang lalu ya, ada kegiatannya 17 Agustus ya perayaan. Jadi kita tidak bisa bergabung. Jadi ini pertemuan kedua lanjutan daripada konsep sejarah ya. Kita masih dalam konsep sejarah awal. Ya, kita akan kejar materi ini. Jadi habis ini Pak akan share juga bahan-bahannya di grup supaya menjadi bahan-bahannya kalian untuk bisa di ya. Yang lain silakan bergabung terus, yang lain ya. Pak menunggu ini yang lain masih bergabung. Sudah siap semua tuh? Atalia, kenapa senyum-senyum ini Atalia ini? Tidak, Pak. Tidak toh? Jangan senyum-senyum sama siapa ini? Hah, tidak ya? Cuma ini yang mau tanya ini, kenapa laki-laki tidak ada ini bergabung ini biar satu ini ya? Mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Kita lanjut saja dengan pemaparan materi ya. Akan ada pas share screen ini materi ya tentang sejarah, bisa kalian catat, mendengarkan walaupun kondisi belajar kita seperti ini yang kita sudah jalani beberapa bulan tahun ini, dimaklumi saja ya. Kita mulai untuk pemaparan materi. Ini ada materi yang akan Pak share ya. Ya. Jadi supaya bisa diperhatikan juga ya. Ini masih jauh ya. Kita akan belajar pelajaran sejarah ya. Ya. Ini ya. Kegiatan pembelajaran kita ialah ini ya. Bisa kalian lihat semua. Kegiatan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam pembelajaran sejarah. Jadi ini kita masih dalam seputaran konsep awal, konsep-konsep dasar tentang sejarah itu sendiri ya. Itu konsep-konsep dasar tentang sejarah itu sendiri ya. Sejarah bisa dilihat ini ya, sejarah mengenal adanya dimensi spasial ya, ada dua dimensi yang dikenal dalam sejarah ya. Dimensi spasial ya, sambil mencatat ya, dan dimensi temporal ya. Ini apa itu dimensi spasial dan dimensi temporal itu ya? Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah ya. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah ya, sama dengan istilahnya kalau bahasa Inggris itu space ya, ada ruang terjadinya segala sesuatu, itu contohnya. Sedangkan dimensi temporal ya, atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi ya. Jadi ada ruang dan kapan peristiwa itu terjadi. Itu yang dimaksud dengan konsep dasar dari mengenal sejarah, dimensi spasial dan dimensi temporal ya. Tempat terjadinya peristiwa dan kapan peristiwa itu terjadi ya. Itu tentang konsep dari apa tadi sejarah ya. Kemudian kita pindah di bagian bagaimana pengertian dari ruang dan waktu ya. Pengertian dari ruang dan waktu ya. Maaf, ini ada banyak gangguan ini. Ada banyak gangguan, tunggu.
konsep ruang dan waktu dalam sejarah ya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah ya. Nah, ya ada contoh gambar ini Pak sertakan sesuai dengan bahan ajar ya. Ini contohnya naskah pembacaan, pasti kalian tahu ya, naskah pembacaan proklamasi RI ya oleh presiden pertama kita ya, Bapak Insinyur Haji Soekarno ya. Coba kalian perhatikan gambar pembacaan naskah proklamasi ini. Bisakah kalian menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa tersebut ya? Konsep dan ruang dalam waktu peristiwa tersebut ya. Ya, jadi untuk menjawab ini mari kita simak materi tentang konsep ya dan ruang dan waktu berikut ini ya, kita simak. Yang pertama bagian A ini ada berapa poin? Ada sampai dengan bagian D kalau tidak salah ini ya. Poin pertama ialah konsep ruang ya, konsep ruang ya. Gimana yang dimaksud dengan konsep ruang? Ruang atau dimensi spasial ya, bisa dibaca ini ditulis adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa yang tadi ya. Ya gitu. Berikut ini ada tiga ya, ada tiga bagian secara umum penjelasan konsep dalam mempelajari sejarah ya, ada tiga. Bagian yang pertama ini ialah ruang ya, ini ruang ya. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa dalam perjalanan waktu ya. Setiap kehidupan kita mempunyai ruang ya. Kalian juga mempunyai ruang-ruang tersendiri yang nanti kelak akan menjadi sejarah kalian masing-masing ya. Contohnya seperti begitu. Kemudian yang bagian kedua, penelaan ya, suatu peristiwa ya di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepas dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut ya. Tuh maksudnya yang Pak jelaskan tadi itu. Kemudian yang bagian ketiga ialah suatu waktu, saat waktu menitik beratkan terhadap aspek ya. Kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi tiga bagian ini ya, cara umum penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah ya. Ada ruang tadi penjelasannya itu poin 1, poin 2 dan poin-poin yang ketiga. Ya, sambil kalian mencatat toplang ya. Bagian yang B. Bagian B ya. Bagian B konsep waktu ya. Kalau tadi konsep ruang yang bagian A, sekarang bagian B konsep waktu. Apa itu konsep waktu ya? Waktu atau dimensi temporal ya. Kalau tadi ruang atau spasial ya, mempunyai dua makna ya. Mempunyai dua makna ya. Ya ialah makna denotatif dan makna konotatif. Jadi sambil mencatat kalian ini ya. Jadi tugasnya kalian ini sekarang ini sambil Pak membaca menjelaskan, kalian mencatat. Ini sama dengan Pak mendikte sebenarnya ya. Jadi ada dua ruang ya, makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan ya, di mana terdapat detik ya, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad ya, sampai seterusnya, sampai dengan milenial, sampai dengan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan waktu, dimensi temporal atau dimensi temporal ya. Sejarah itu mempunyai waktu ya. Kapan waktunya terjadi ya, kapan ini terjadi kita akan pelajari itu. Seperti yang Pak bilang juga tadi, masing-masing kita juga mempunyai, akan menciptakan sejarah. Kita juga akan memiliki waktu-waktu yang nanti akan menjadi bahan-bahan kita untuk
mengenang kembali waktu lalu, waktu saya di SMP, waktu saya di SD, waktu saya di rumah. Itu sebenarnya sudah menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan kita, ya. Contoh, pada umumnya berikut konsep waktu dalam pembelajaran sejarah, ya. Ini konsep waktu. Kalau tadi konsep ruang ada 3, ini juga konsep waktu ada 3 juga, ya. Yang pertama masa lampau, ya. Yang kedua yang pertama masa lampau ialah sebuah masa di mana sebuah masa di mana pembelajaran sejarah sudah ada, ya. Masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final atau berhenti, ya. Masa lampau itu bisa akan kita pelajari, akan menjadi bagian, ya. Yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka, ya. Yang penting ada data, ya, serta berkesinambungan, ya. Di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang. Jadi itu sama dengan juga metode yang lain, ya. Jadi masa lampau itu juga menjadi bahan kita untuk merefleksikan diri, mana yang akan kita menjadi bahan untuk pelajaran yang baik, mana untuk menjadi pelajaran yang merubah sikap kita. Atau begitu juga dengan konsep sejarah, ya. Sejarah bisa digunakan sebagai modal awal, ya. Modal awal bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Jadi menjadi pelajaran, ya. Seperti yang Pak Soekarno katakan, ya, bangsa yang besar itu ialah bangsa yang menghargai sejarah, menghargai pahlawan-pahlawannya. Kalian juga harus mengikuti itu, ya. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan, ya. Jadi itu ada masa lampau. Apa yang terjadi di masa lampau itu yang akan kita pelajari dalam sejarah perkembangan Indonesia ini, ya. Ini bagian B, konsep waktu, ya. Sambil kalian mencatat, ya, mencatat. Yang ke C, bagian C, ya. Pentingnya waktu dalam sejarah. Jadi memang sangat penting ini waktu dalam sejarah ini. Kita mempelajari sesuatu, ya. Secara umum ialah konsep waktu itu yang paling penting, ya. Kapan ini terbentuk, kapan Indonesia ini ada, kapan ini, semuanya berbicara tentang waktu, ya. Sejarah ialah, ini sudah kita bahas minggu lalu, ya. Sejarah ialah sebagai ilmu di mana kata sejarah berasal dari bahasa Arab, ya. Syajarah, ya. Bahasa Arab ini sejarah ini, ya. Syajarah, ya. Yang artinya ialah ini pohon, ya. Kenapa dia disebut dengan pohon? Pohon itu dia akan tumbuh dan berkembang, mempunyai cabang-cabang, ya. Jadi pengertian sejarah secara etimologis ini maksudnya ilmu yang mempelajari asal usul dari kata, ya. Ialah tumbuh, hidup serta berkembang, di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa. Jadi sejarah yang baik itu akan terus dikenang, ya, akan terus dipelajari. Begitu juga dengan sejarah-sejarah yang terjadi dalam perkembangan bangsa Indonesia, ya. Sejarah-sejarah kita, ya. Sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat, manusia serta segala aspek di dalamnya, ya. Di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu atau berkelanjutan, ya, dari awal sejarah hingga saat ini, di mana berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat manusia masa sekarang dan arah cita-cita masa depan. Jadi ini pengertian singkat, ya, pengertian singkat dari bagian C ini, pentingnya waktu dalam sejarah. Memang penting, waktu itu dalam sejarah sangat pentingnya untuk dipelajari. Kemudian kita pindah di bagian yang habis C tadi, ini bagian D. Bagian terakhir ini, ya, bagian D ini.
Ya. Bagaimana Juliana? So sakit mata Juliana? Belum toh? Tidak, Pak. Tidak. Diva bagaimana? Aman? Aman, Pak. Aman-aman semuanya. Ya. Bagian D ini bagian terakhir ya. Bagian D. Jadi sejarah ini kita banyak baca cerita ya. Nanti akan ada konsep-konsep yang lain yang akan kita terapkan di pertemuan awal-awal ini, ialah sama dengan Pak Mendikte dulu supaya ada dasarnya kita sebentar dan kalian mencatat ya. Kemudian bagian D, proses terjadinya D, keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah ya. Kalau bagian C tadi pentingnya. Sekarang bagian D, keterkaitannya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ya, pasti memang sangat harus saling terkait itu ya, konsep ruang dan waktu. Yang tadi sudah penting, yang sekarang harus keterkaitan. Proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung dalam batas ruang dan waktu ya. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang ya, dimensi waktu serta dimensi manusia ya. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Mungkin konsep ini mungkin agak sedikit bingung kita untuk mencerna ini kalimat ini dari materi ini ya. Tapi silakan kalian catat dulu ya, dicatat ya. Itu keterkaitan antara ruang dan waktu, ada dimensi yang saling terkaitan ya. Berikut keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah ya. Lihat. Keterkaitannya ya. Poin yang pertama, ada 4 poin kalau tidak salah sini ya, ada 4 ya. Ada dua poin. Poin yang pertama, konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Ya. Konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting. Ya. Kemudian yang bagian kedua, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu. Sama dengan kita sementara belajar online ini ya. Aktivitas kita ini sedang berlangsung ya. Di mana ada tempatnya, ada waktunya sekarang ya. Tempatnya itu kita di mana? Pak di sekolah, kamu di rumah, di kamar ya. Waktunya ialah waktu sekarang ya. Waktu siang sekarang ini, waktu jam 10 ya. Waktu yang terjadi hari ini. Ya. Dan hari ini juga akan menjadi sejarah di kemudian hari. Mungkin nanti kalian sudah besar ya, sudah punya anak. Dulu waktu mama masih SMA membelajar sejarah ya. Mama punya sejarah bagian waktu belajar SMA ya. Hanya lewat daring ya itu. Itu sudah menciptakan sebuah ruang aktivitas ya, tempat dan waktu kejadian. Itu maksudnya. Jadi keterkaitan konsep ruang dan waktu. Jadi ruang ada waktu dan ruangnya itu saling keterkaitan. Apa peristiwa apa yang terjadi pada saat ini, pada saat dahulu, pada saat yang sekarang. Itu keterkaitan maksudnya ya. Kemudian manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan ya, sambil mencatat ya. Itu dia. Jadi bagaimana keterkaitan antara ruang yang waktu tadi ya, dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu ya. Jadi kita pahami sebuah peristiwa sejarah itu dapat dua konsep berpikir ya yang dapat digunakan dalam sejarah ya. Konsep berpikir diakronik dan sinkronik ya. Nanti kita akan pelajari itu. Jadi itu materi dasar tentang konsep mempelajari sejarah. Dicatat itu ya. Konsep dasar dalam mempelajari sejarah. Itu materi kita hari ini ya. Konsep dasar dalam mempelajari sejarah. Intinya tadi ada ruang dan waktu. Ada space, ada waktu. Di mana terjadi sebuah peristiwa dalam ruang dan waktu tersebut yang akan kita pelajari ya.
tokoh-tokoh yang lalu, sejarah Indonesia ini mempunyai ruang dan waktunya juga. Bagaimana perjalanan bangsa Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang. Ya, itu akan menjadi pelajaran kita. Sampai di sini semuanya sehat-sehat ini ya. Bagaimana Kiara Peluru, sehat-sehat? Sehat, Pak. Ya. Itmel, gimana Itmel? Sehat, Pak. Ya, Agnes Manitu. Nah, kalau Diva ini Pak tahu sehat-sehat dia ini. Mukanya sangat cerah sekali ini. Mungkin karena Iya, Pak. pencahayaan yang bagus jadi cerah dapat lihat mukanya ini. Ya, semangat ya belajar daring ya semua kita begini. Dea, bagaimana kabar Dea? Sehat? Sehat, Pak. Ya, sehat ya. Kamu kontrol semua dulu satu-satu ini. Mana lain ini? Tidak aktif kameranya ini. Ya. Nah, Regina. Bagaimana kabar? Sehat-sehat Regina toh? Sehat, Pak. Harus sehat ya. Sehat. Jadi Givena, sudah toh sehat Givena toh? Ya, jadi Pak harapkan nanti berikut aktifkan kameranya, posisi itu HP-nya kalian taruh di atas meja supaya tidak, kalau pegang kamera dengan tangan kan kadang mengganggu itu ya. Lebih taruh atas meja, konsentrasi duduk. Juliana, apa yang dikatakan Juliana? Ya, ini harus banyak ketawa memang ya supaya sehat. Iya, Pak. Ya, banyak ketawa. Jangan juga terlalu sering ketawa, nanti orang bilang, semua itu soal lain dia ketawa-ketawa sendiri. Ya. Ketawa sendiri. Iya. Ini 4 tunggu dari tadi ini laki-laki tidak ada muncul di muka biar satu ini. Ya, jadi itu tadi konsep yang kita pelajari hari ini. Jadi ini aktivitas kita ini parekam ya. Aktivitasnya kita ini parekam supaya menjadi arsip sekolah juga, dan juga akan menjadi ruang dan waktu peristiwa sejarah yang terjadi hari ini ya. Kita menciptakan sejarah, ciptakanlah sejarah yang baik hari ini supaya nanti bisa dikenang oleh orang-orang lain ya. Salam sehat, absen jangan lupa diisi ya, dan sampai bertemu lagi di mata pelajaran lanjutan. Tik. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Materinya, Pak. Iya, nanti di share di grup dan juga di dalam bentuk video ya. Iya. Masuk. Boleh keluar tuh? Nafas catatan meminta. Laki-laki ini tiada muncul muka. Iyo, laki-laki nih. Nanti potong habis. Cuma sedikit. Bahaya. Nanti habis. Potong saja itu. Nanti habis baru bersuara kamu laki-laki. Ini Rizwan Pak. Ya, Rizwan. Ya dong. Agit. Boleh keluar tuh Pak? Ya, silakan. Sudah selesai. Bapak. Nanti akan ada Pak sampaikan lagi itu Bapak. materinya. Oke. Lobby. Lobi. Rame manggis. Ambil sudah. Ambil buahnya. Ya. Aja yang basah. Ya. Yang bisa dimakan.